Puncak kehidupan. Bab 371. Sebuah keinginan. Meninggalkan dunia ini. Scott Pattinson hampir tertawa terbahak-bahak, tetapi tatapan kejam di matanya menjadi lebih tajam. Dia tidak langsung menyerang karena dia ingin bermain-main terlebih dahulu dengan musuhnya, seperti kucing dengan tikus. Itulah satu-satunya cara kemarahan di hatinya bisa diredakan. Ditipu bukanlah sesuatu yang bisa dimaafkan dengan mudah. Dia menginginkan balas dendam yang lambat dan menyakitkan. Aku belum pernah bertemu seseorang yang memiliki keinginan kematian yang lebih besar darimu, kata Scott sambil tertawa dingin. Anggota keluarga Yoel tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak tahu harus berkata apa lagi. Namun, ketika mereka melihat Alex Rockefeller, mata mereka dipenuhi dengan kebencian. Mereka sekarang menyalahkan Alex atas semua yang dialami keluarga Yoel. Meskipun mereka sadar bahwa Alex cukup bagus dalam seni bela diri, Scott berada di peringkat intermediate mistik. Ada sangat sedikit di dunia yang bisa mencapai peringkat mistik, apalagi mereka yang bisa mencapainya di usia yang begitu muda. Seorang jenius seperti Scott adalah penemuan yang langka, dan seluruh keluarganya telah menghabiskan hampir semua sumber daya mereka untuk mengembangkan orang yang kuat seperti dia sebagai pondasi keluarga. Sementara itu, Alex bahkan tidak tahu apa itu kultivasi sebelum berusia 20 tahun. Ditambah lagi, dia lebih fokus pada obat daripada seni bela diri. Jika dia benar-benar bisa mengalahkan Scott, neraka mungkin akan membeku. Evan Laus segera melangkah maju. Alex, apakah kamu pikir kamu bisa bertindak sombong di depan bosku hanya karena kamu bisa menamparku? Apakah kamu tahu apa arti peringkat mistik? Itu berarti dia bisa membunuhmu dengan satu tamparan. Apakah kamu sudah gila? Cepat dan berlutut di depan Tuan Pattinson. Mohon dia untuk memaafkan Anda dan membiarkan keluarga Anda hidup. Kamu yang membuat kekacauan ini, jadi kamu tidak boleh melibatkan keluargamu, kata Evan dengan riang. Dia tampak bersemangat. Seolah-olah dia akhirnya bisa melampiaskan kemarahan karena dipukul sebelumnya. Bahkan, dia berdiri kokoh di belakang Scott dan memutuskan untuk mengikuti kemanapun Scott pergi selama sisa hidupnya, sungguh pengkhianat. Ambil ini. Alex melangkah maju dan menamparkan wajah Evan. Saat itu, Evan mengalami patah tulang pipi, dan batang hidungnya retak. Selain itu, dia dilempar ke udara seolah-olah dia telah ditabrak mobil. Berani-beraninya kamu masih menyerangnya. Sepertinya tidak ada jalan kembali untukmu. Aku akan mengirimmu ke neraka. Scott menggelengkan kepalanya dan menatap mata Alex. Dia kemudian menginjakkan kakinya di tanah, menyebabkan tanah bergetar karena energi kultivasi peringkat intermediate mistik rang. Ekspresi wajah Keit Yoel segera berubah. Dia merasa sangat menyesal. Dia berharap dia telah menghentikan Michelle Yoel dari mencari Alex di masa lalu. Mungkin, jika dia tidak memiliki tujuan untuk berteman dengan kedua belah pihak, semuanya tidak akan menjadi seperti ini. Dibandingkan dengan Scott, Alex hanyalah anak kecil meskipun dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Keluarga Yoel memiliki semua kartu yang tepat di tangan kami, tetapi saya telah menghancurkan segalanya. Berhenti. Sementara Keit sedang menikmati penyesalannya sendiri, seseorang tiba-tiba berteriak dengan suara yang jelas dan tajam. Seseorang datang berlari, itu adalah anak Coleman dari Divine Constabulary. Dia berhasil tepat waktu. Aku tidak percaya itu kamu, Scott Pattinson. Anna terkejut saat melihat Scott berdiri di sana. Awalnya, dia mengira Alex dan keluarga Yoel sedang berkonflik, dan Alex ingin membunuh keluarga Yoel. Tapi ternyata sebenarnya Scott yang ingin dia bunuh. Apa yang sedang terjadi? Bisakah seseorang mengisi saya? Kakek Yoel, kamu baik-baik saja. Michelle, apakah kemampuan seni bela dirimu hancur? Siapa yang melakukannya? Aku melakukannya. Anna Coleman, tidak ada alasan bagimu untuk terlibat di sini. Menyingkirlah, kata Scott terus terang setelah mendapatkan kembali energinya. Apakah itu benar-benar kamu? Apakah kamu marah? Michelle adalah tunanganmu, kata Anna. Bagaimana mungkin wanita jalang seperti dia layak menjadi tunanganku? Salah satu murid keluarga Yoel dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi. Anna menjadi sangat marah setelah mendengar penjelasan itu. Scott, apakah kamu benar-benar sudah gila? Michelle hanya mengatakan hal itu karena dendam. Bagaimana kamu bisa berpikir itu benar dan bahkan memukuli orang-orang Yoel seperti ini?
Apakah dia mengatakan hal-hal itu karena dendam? Bahkan jika dia tidak diam-diam hamil, dia sudah melakukan perbuatan dengan pria lain. Aku, Scott Pattinson, tidak akan dipermalukan. Siapapun yang mempermalukan diriku, dia harus mati, teriak Scott. Wajahnya menjadi dingin saat dia menunjuk Alex. Aku ingin dia mati. Anna Coleman, kaumu tidak akan bisa menghentikanku, tambah Scott. Anna segera menempatkan dirinya di antara keduanya. Dia salah satu orang kami dari Divine Constabulary. Kamu tidak bisa menyakitinya, kata Anna. Bab 372. Jadi bagaimana jika dia dari Divine Constabulary? Tanya Scott Pattinson. Apakah kamu ingin menjadi musuh Divine Constabulary? Anna Coleman, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kamu tidak dapat mewakili Divine Constabulary. Petik 2. Anna langsung mengernyitkan dahi. Memang, dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk itu. Yang paling penting, Divine Constabulary memiliki hubungan yang mengakar dengan keluarga seni bela diri kuno. Keluarga Pattinson juga mengenal orang-orang di Divine Constabulary. Bahkan, orang-orang mereka sendiri ada di sana. Jika Scott menolak untuk bekerja sama dengan Divine Constabulary, Anna tidak bisa berbuat apa-apa. Anna juga masih meragukan kemampuan Alex Rockefeller. Sebelumnya, dia mengira dia berada di peringkat Peak Mystic. Kemudian, dia menyadari bahwa dia hanya memiliki banyak kekuatan. Dia mungkin tidak bisa melawan Scott yang memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi dibandingkan dengannya. Saat itu, suara lain datang. Bisakah aku mewakili Divine Constabulary? Kapten. Anna berteriak dengan nada terkejut yang menyenangkan. Orang yang datang adalah Sky Melvis. Ketika Anna bergegas, dia menelepon Sky. Dia takut dia tidak bisa menghentikan Alex karena dia tidak sekuat dia. Namun, dia tidak berpikir orang yang perlu dihentikan adalah Scott. Sekarang Sky ada di sini, Scott mungkin sedikit lebih waspada. Sky Melvis, seru Scott. Dia segera mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa Sky ada di sini. Sky juga berada di peringkat mistik. Faktanya, dia telah mencapai peringkat mistik jauh lebih lama dari Scott. Jika mereka benar-benar bertarung, Scott mungkin kalah darinya. Lebih penting lagi, Sky memiliki pembantu lain. Selain itu, Sky merupakan salah satu dari 12 raja pertempuran Divine Constabulary. Tidak hanya Sky memiliki status yang lebih tinggi, ia juga memiliki jaringan dukungan yang lebih kuat. Itu sangat mengganggu. Bahkan kamu melindungi sepotong kecil sampah seperti dia. Tanya Scott. Betul sekali. Aku akan melindunginya dengan hidupku, Sky mengangguk dan berkata. Melindungi Alex dengan nyawanya berarti sesuatu yang sama sekali berbeda. Itu berarti Sky bersedia melawan keluarga Pattinson sambil mempertaruhkan nyawanya untuk Alex. Apakah Alex benar-benar sekuat itu? Bahkan mata Anna melebar tidak percaya saat dia melihat ke arah Sky. Baik. Setelah Scott dan Sky saling menatap selama beberapa detik, Scott akhirnya mengangguk. Demi Kapten Melvis, kali ini aku akan memaafkannya. Scott menambahkan sebelum memelototi Alex dengan dingin. Karena aku tidak bisa berurusan denganmu secara terbuka, aku akan melakukannya secara rahasia. Apa yang bisa dilakukan Divine Constabulary tanpa bukti? Evan, ayo pergi. Scott berteriak setelah mengambil keputusan. Dia meminta Evan Laws untuk pergi bersamanya. Saat itu, Alex berbicara dengan tenang. Apakah aku mengatakan kamu bisa pergi? Tiba-tiba, semua orang menatap Alex dengan kaget. Seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Dengan tulang pipinya retak dan wajahnya bengkak seperti babi, Evan masih berteriak tidak jelas. Hei bocah. Bukankah bisku membiarkanmu lolos? Haruskah kamu membuat dirimu terbunuh? Kamu boleh pergi, tapi kamu harus menerima pukulan dariku dulu, kata Alex. Scott berbalik dengan ekspresi geli di wajahnya. Alih-alih menatap Alex, dia menatap Sky. Kapten Melvis, kamu mendengarnya. Bukan aku yang meremehkanmu, ucapnya. Baik, aku berjanji akan menerima pukulan darimu. Setelah satu pukulan, kamu akan menghadapi konsekuensinya, hidup atau mati, tambah Scott sebelum Sky bisa mengangguk. Alex mengangguk tanpa jeda. Meskipun Anna dan Sky ingin meyakinkan Alex sebaliknya, Alex memotongnya. Aku sudah memutuskan, kata Alex. Semua orang menyaksikan mereka berdua terlibat dalam pertempuran. Baik. Aku yang akan menjadi jurinya.
Sky berkata dengan keras sebelum mengeluarkan ponselnya untuk merekam pertarungan. Menurut aturan seni bela diri, ini akan menjadi pertarungan hidup atau mati. Pemenang tidak akan bertanggung jawab, dan jika ada yang meninggal, tidak ada dendam yang harus disimpan. Mulai. Sky berteriak. Ledakan. Alex dan Scott melemparkan pukulan pada saat yang sama, dan tabrakan tinju mereka menyebabkan ledakan seperti kilat. Seluruh kerumunan terdiam. Bab 373. Scott Pattinson salah satu yang paling berprestasi di antara generasi muda dalam keluarga Pattinson. Dia memiliki bakat dan pemahaman alami tingkat tertinggi. Oleh karena itu, keluarga Pattinson melakukan yang terbaik untuk membantunya tumbuh. Memang, dia terlahir jenius. Pada usia 25 tahun, dia telah mencapai peringkat intermediate mistik dan mencapai tahap ke-6 dengan Golden Cruising Pun yang diwarisi keluarga. Dengan satu pukulan, dia bahkan bisa menghancurkan pelat baja. Saat itu, Scott menggunakan 100% kekuatan batinnya. Dia ingin membunuh Alex Rockefeller dengan satu pukulan sehingga orang-orang dari keluarga Yoel dan Divine Constabulary dapat melihat dengan jelas bahwa dia bukan orang yang pantas dipermalukan. Setelah mengeluarkan erangan liar, kekuatan batin yang terkonsentrasi di sekitar tinjunya mulai bergerak. Jantung semua orang berhenti sejenak, ketakutan oleh kekuatan pukulannya. Bahkan anak Coleman memiliki tatapan ketakutan di matanya. Dia bisa membayangkan betapa terlukanya dia jika dia ditinju. Itu jika dia bahkan selamat sejak awal. Di sisi lain, pukulan Alex adalah Dragon Tooth Pun keluarga Coleman. Tapi itu juga tidak terlihat seperti itu. Itu lembut dan ringan, tanpa suara atau hembusan angina. Pergilah ke neraka. Scott berteriak tanpa ampun. Michelle Yoel berteriak ketakutan. Dia berbalik dan tidak berani melihat apa yang terjadi selanjutnya. Boom! Tinju mereka bertabrakan satu sama lain. Kemudian, suara tulang retak bisa terdengar menyakitkan, dan salah satunya terlempar. Alih-alih Alex, Scott yang dikirim terbang. Mata Scott terbuka lebar karena terkejut. Dia tidak percaya bahwa fully charged cruising pun yang terisi penuh bahkan tidak bisa membuat Alex bergerak 1 inci pun ketika itu mengenainya. Seolah-olah Scott sedang memukul 100 ton baja. Sementara itu, setiap inci tulang Scott hancur seketika karena benturan terbalik. Itu menyakitinya sampai ke inti hatinya. Yang lebih sulit dipercaya adalah fakta bahwa aliran energi terpancar dari kepalan tangan Alex. Itu benar-benar menghancurkan saraf, pembuluh darah, dan organ dalam Scott. Sekarang, Scott tidak bisa merasakan apapun di tubuhnya. Dia merasa seperti disambar petir. Ini bukan jenis sentakan yang dirasakan seseorang ketika tertarik pada lawan jenis. Sebaliknya, itu adalah jenis yang naik ke beberapa puluh juta listrik tegangan tinggi. Hanya butuh 1 detik untuk Scott menyadari bahwa dia sudah selesai. Nyawanya telah direnggut dalam sekejap. Sebelum dia meninggal, sebuah kesadaran terjadi padanya. Alex bukan hanya ahli seni bela diri, tetapi dia juga ahli kultivasi sejati. Meskipun Scott merasa sangat menyesal, itu sudah terlambat. Bam! Scott jatuh ke tanah dan tidak lagi bernafas. Semua orang di keluarga Yoel tampak seperti baru saja melihat hantu. Evan Laus menutup mulutnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia berteriak dengan menyedihkan. Anna mengedipkan matanya yang cantik beberapa kali, dia benar-benar terkejut. Michelle bahkan berteriak keras. Sky Melvis masih merekam video pertempuran. Dia berjalan untuk melihat Scott sebelum menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Scott Pattinson kalah dalam 1 pukulan dan tewas di tempat. Tidak ada dendam yang akan disimpan dalam pertempuran ini. Sky telah mengatakan, tidak akan ada dendam, 2 kali. Ini adalah aturan yang mendasari dunia seni bela diri. Dalam pertempuran yang menentukan hidup atau mati, terlepas dari kemenangan atau kekalahan, pasukan persahabatan dari kedua belah pihak tidak diizinkan untuk membalas dendam. Jika tidak, mereka akan dianggap sebagai kegagalan masyarakat seni bela diri dan dikucilkan. Bahkan Divine Constabulary setuju dengan aturan ini. Namun, Sky mematikan kamera dan menarik Alex ke samping sebelum berbicara dengan suara lembut. Scott Pattinson adalah orang terkuat di generasi muda keluarga Pattinson. Dia juga anggota terkemuka keluarga Pattinson.
Meskipun dia mati di tanganmu dalam pertarungan yang adil, kamu harus berhati-hati ketika mereka diam-diam mencoba membalaskan dendamnya. Aku akan menggunakan rekaman ini untuk memperingatkan mereka agar tidak melakukannya juga, kata Sky. Terima kasih. Alex mengangguk. Bagaimanapun, kami adalah keluarga, Sky terkekeh dan berkata. Apakah kamu benar-benar dokter ajaib? Sky bertanya setelah jeda. Apa? Alex tercengang. Dia mulai berpikir sendiri. Wallace Yoke benar-benar tidak menahan diri untuk mengiklankan Alex. Karena Wallace tidak dapat mendominasi Amerika sepenuhnya, dia menggunakan strategi yang buruk ini untuk mengungkap identitas Alex secara perlahan. Sebagai salah satu dari 12 raja pertempuran Divine Constabulary, dan salah satu dari 12 pemimpin subkelompok mereja, Sky bersedia untuk berdiri dan melindungi Alex dengan nyawanya dengan melawan keluarga Pattinson. Tentu, Sky punya alasannya, nilai terbesar Alex adalah dia seorang dokter abadi. Meskipun Alex sudah menebak pikiran Sky, dia tidak terlalu memikirkannya. Bab 374. Ini sangat normal. Orang hanya akan membantu orang lain jika mereka berharga. Jika tidak, penolong akan dianggap tidak berguna. Aku akan membawa Michelle bersamaku. Aku akan membantunya pulih ke kondisi formalnya, kata Alex Rockefeller. Dia kemudian mengangkat Michelle Yowell sebelum berbalik dan pergi. Sebelumnya, Alex melihat bagaimana keluarga Yowell memandangnya dengan enggan. Ini termasuk Keith Yowell, yang tampaknya sudah menyesalinya. Insiden hari ini hanya terjadi karena Michelle memintanya untuk membantunya. Alex tidak melakukan kesalahan apapun pada keluarga Yowell. Padahal, dialah korbannya. Berkat cobaan ini, dia bisa melihat beberapa hal dengan jelas pada tingkat dasar. Setelah Alex pergi, Sky Melvis juga dengan cepat keluar. Dia juga membawa mayat Scott Pattinson pergi bersamanya. Anna Coleman tinggal untuk memanggil ambulans dan menangani akibatnya. Mata Keith Yowell tampak kusam, dan ada ekspresi kosong di wajahnya. Anna, apakah menurutmu aku benar-benar sudah tua? Apakah aku begitu tua sehingga aku membuat penilaian yang buruk? Tanyanya pada Anna. Anna menggelengkan kepalanya. Kakek Yowell, banyak hal telah terjadi. Tidak perlu berpikir berlebihan. Keith menghela nafas. Bisakah inti energi Michelle yang rusak benar-benar diperbaiki? Dia bertanya. Orang lain mungkin tidak bisa, tapi Alex bisa, kata Anna. Keith merasa lebih menyesal setelah mendengar itu. Dia tidak mampu menjadi perantara. Alex kembali ke Maple Villa. Dia tidak mengira Walt Fleur akan ada di sini juga. Walt mengenakan pakaian piyama hitam yang sangat seksi saat dia menonton televisi di sofa di ruang tamu. Walt memperhatikan Alex menggendong seorang gadis cantik di lengannya ketika dia kembali. Wajahnya segera menjadi gelap dan dia melompat dari tempat duduknya. Alex, apakah kamu membius gadis ini? Aku tidak memberinya obat. Dia benar-benar sadar, kata Alex. Hei, bukankah ini iblis kecil dari keluarga Yowell? Apa yang sedang terjadi? Sial. Kenapa dia terluka parah? Siapa yang melakukannya? Tanya Walt. Kembali ke aula pemakaman keluarga Rockefeller, Michelle adalah orang yang telah melangkah maju untuk menawarkan bantuan. Secara alami, Walt mengenalinya. Ambilkan aku air hangat. Aku akan menyesuaikan tulangnya kembali ke tempatnya dulu, kata Alex. Setelah itu, Alex menjadi sangat sibuk untuk sementara waktu. Beberapa hari yang lalu, dia menggunakan Zarvako untuk membantu James Coney menyambungkan tulangnya di tempat. Kakinya yang patah pulih dalam waktu setengah jam. Namun, itu membutuhkan terlalu banyak usaha. Kali ini, Alex akan melakukan perawatan melalui beberapa tahap. Rasanya jauh lebih baik melakukannya. 2 jam kemudian, perawatan selesai. Alex memindahkan Michelle ke tempat tidur di kamar tidur. Alex, apa yang sebenarnya terjadi? Walt bertanya dengan rasa ingin tahu. Alex menceritakan apa yang terjadi tanpa menyembunyikan informasi apapun. Walt segera menjerit kaget. Ya Tuhan. Apakah kamu membunuh Scott Pattinson? Keluarga Pattinson dari Tokyo Utara tidak akan mudah dihadapi. Aku khawatir kamu telah menggonggong pohon yang salah. Hal-hal akan menjadi merepotkan nanti. Apakah kamu sangat akrab dengan keluarga Pattinson? Bagaimana mereka dibandingkan dengan Tousan Miles Conglomeratemu? Alex bertanya. Ini perbandingan yang sulit. Keluarga Pattinson memiliki latar belakang seni bela diri, dan mereka memprioritaskan budidaya seni bela diri.
Sementara itu, Tousan Miles Conglomerate fokus pada bisnis. Seni bela diri hanya memainkan peran pendukung. Orang benar mengatakan bahwa kami beroperasi di wilayah abu-abu. Jika keluarga Pattinson ingin mengacaukanmu, mereka biasanya tidak akan menggunakan rute bisnis. Mereka biasanya akan memulai pertempuran dan bertaruh. Walt menjelaskan. Alex tetap diam. Namun, jika mereka adalah tipe pengkhianat, dan mereka cukup membencimu, mereka mungkin secara pribadi mempekerjakan seseorang untuk mengacaukanmu. Itu mungkin juga. Aku bisa membantumu dengan ini, tapi kemampuanku tidak cukup kuat. Alex, apakah ada cara untuk meningkatkan kemampuanku dengan cepat? Misalnya, kita bisa menggandakan jumlah pelajaran, atau kita bisa berlatih bersama. Bagaimana menurut pendapatmu? Tanya Walt. Alex memberinya ketukan lembut di dahinya. Namun, dia segera menemukan ide. Jika aku meningkatkan kekuatan pertempuran Tousan Miles Conglomerate 10 kali lipat, apakah kamu dapat menjadikan dunia bawah California bisnis yang solid dan menguntungkan? Apakah kamu mengatakan 10 kali lipat? Apa aku salah mendengarmu? Walt terkejut. Berikan aku waktu. Aku dapat membantumu menjadi Grandmaster bawaan. Aku membutuhkan tim cadangan anti gagal. Aku harus memastikan tidak ada yang terjadi pada ibuku, istriku, kamu dan Maya. Walt berteriak keras sebelum melompat ke Alex. Alex, aku ingin punya anakmu. Alex melemparkannya ke sofa. Kamu harus punya anak dengan kera. Saat itu, Alex tiba-tiba teringat seorang wanita, Priscilla Paytas. Bab 375. Priscilla Paytas adalah wanita dengan garis keturunan bawaan terkuat yang pernah ditemui Alex Rockefeller. Bahkan, Priscilla lebih kuat dari gadis yang mengenakan seragam pelaut, Holly Yates. Jika Alex bisa menjadikannya murid dan melatihnya, dia pasti akan menjadi anggota yang kuat di timnya. Sayangnya, ini adalah masa damai, dan Priscilla adalah seorang mahasiswa. Agak sulit dan tidak sopan untuk menjadikannya murid dan membuatnya melakukan perintahnya. Alex hanya bisa secara tidak langsung membimbingnya melalui Michelle Yeoh. Dia akan menyerahkan segalanya pada takdir. Inti energi Michelle hancur, dan dia kehilangan semua kemampuan seni bela dirinya. Bisakah itu diperbaiki? Tanya Walt Fler. Alex mengangguk. Bisa. Aku hanya perlu menggunakan jenis pil yang disebut Energy Recovery Pill. Itu akan dapat menyembuhkan inti energinya dan membantunya memfokuskan kekuatan batinnya sekali lagi. Metode kultivasi asli yang diajarkan oleh keluarganya telah meninggalkannya dengan beberapa efek samping. Sekarang inti energinya hancur, efek samping itu hilang. Kondisinya akan lebih baik lagi setelah sembuh, jelas Alex. Setelah itu, Alex membiarkan Walt beristirahat sementara dia berdiri sendirian di halaman yang rusak. Dia melihat ke langit. Ada bintang-bintang di seluruh langit sementara bulan bersinar terang. Namun, Alex merasa keadaan tidak akan tenang dalam waktu lama. Keluarga Rockefeller, ninja Jepang, keluarga Pattinson, dan musuh tersembunyi ibunya sangat waspada dan bahkan tidak berani membicarakannya, semuanya mengacaukan hidupnya sepenuhnya. Sejak orang-orang ini muncul, hidup tidak pernah tenang. Satu-satunya cara untuk melindungi dirinya sendiri dan melindungi keluarganya di lingkungan yang berbahaya seperti ini adalah menjadi lebih kuat, membuat musuh-musuhnya gemetar ketakutan untuk mengejutkan orang-orang di dunia dengan kekuatannya. Dia tidak hanya membutuhkan kemampuannya sendiri, tetapi dia juga membutuhkan kekuatan yang kuat di sekitarnya. Di lantai 2, Walt berdiri diam di depan jendela Prancis saat dia diam-diam menatap Alex. Keesokan harinya, Alex tidak pergi ke tempat lain. Dia tinggal di rumah untuk fokus memodifikasi teknik seni bela diri Walt. Alex membutuhkan total 5 jam untuk memodifikasi kekuatan Kuore yang saat ini dilatih sehingga sangat meningkatkan kecepatan kultivasinya secara signifikan. Dia juga menambahkan konten kultivasi baru ke tekniknya. Alex menamai teknik baru Moon of the Nine Revolutions. Dengan setiap Revolution of the Moon Cycle, kekuatannya akan meningkat. Alex juga memodifikasi konten Slunce Jauda versi baru Michelle. Kedengarannya tidak seperti prestasi besar, tapi Alex adalah eksistensi seperti dewa. Master hebat lainnya akan membutuhkan banyak waktu untuk membuat seluruh rangkaian teknik. Bagaimana Alex bisa membuatnya hanya dalam beberapa jam? Sejujurnya, itu tidak mengejutkan sama sekali. Itu adalah bukti keberhasilannya sendiri dalam mengolah force.
Alex dapat memilih bagian-bagian tertentu dari tekniknya untuk memadukannya dengan teknik Warforged asli mereka. Itu seperti meminta seorang profesor yang mempelajari matematika, kalkulus, dan batasan lebih lanjut untuk membuat kuis matematika sekolah dasar. Bukankah itu sepotong kue? Pada malam hari, Walt kembali ke rumah setelah bekerja. Dia terkejut menemukan Alex memasak di dapur. Ketika dia mencium bau makanan, mulutnya segera mulai berair dan dia mulai merasa lapar. Alex, kamu sedang memasak? Seru Walt. Mengenakan gaun, Walt menyelinap ke dapur dan meraih makanan di piring. Memukul. Alex menepis tangannya. Apakah kamu sudah mencuci tanganmu? Alex bertanya. Cucikan untukku, kata Walt. Gunakan peralatannya. Walt masih mencuci tangannya sebelum menggunakan garpu dan sendok untuk mencicipi makanan. Detik berikutnya, dia langsung tersenyum. Makanan terasa sangat enak. Rasanya enak. Aku tidak percaya kamu memiliki keterampilan kuliner yang luar biasa. Kamu cukup baik untuk menjadi koki profesional. Kamu pasti telah menerima pelatihan yang tepat untuk ini, bukan? Alex terkekeh. Aku belajar memasak ketika aku bersama keluarga Essex. Ibu mertuaku adalah pemakan yang sangat pemilih. Jika aku tidak membuat makanan yang enak untuknya, dia akan meneriakiku. Kenyataannya, Alex tahu betul bahwa Claire Essex tidak menyukainya dan sengaja memilihnya. Walt tercengang. Bersambung.